Unik sekali nenek moyang kita menciptakan berbagai panganan tradisional ya pemirsa. Salah satunya adalah tapai. Berbagai macam jenis tapai kita bisa temukan dalam khasanah kuliner Indonesia. Nah, kali ini kita bahas tentang tapai ketan. Makanan yang memiliki campuran rasa manis dan asam ini berasal dari ketan yang sudah difermentasi dengan ragi. Rasa yang masam bercampur manis memberikan sensasi segar saat dimakan. Karena rasanya yang unik tersebut, tapai dapat dijadikan bahan tambahan pada minuman untuk menambah kesegaran rasa. Pilih ketan yang terbaik, dibersihkan, direndam 1 malam, ya dicuci sampai bersih, dikukus kurang lebih 1 jam, lalu diangkat didinginkan kurang lebih 1 jam, lalu diragiin, dikemas, siap, ditunggu 3 hari matang. Dalam pembuatan tape harus dijaga kehigienisannya. Kita nggak boleh pegang sembarangan tanpa cuci tangan. Itulah rahasianya tape, harus bersih. Rasa tape ketan yang khas memang memberi sensasi di lidah. Ada juga mitos yang mengatakan sistem kekebalan tubuh dapat ditingkatkan dengan rutin mengkonsumsi tapai ketan. Wah, bener nggak ya? Mari kita simak penjelasan dari Dr. Christopher, spesialis gizi klinik berikut ini. Jawabannya adalah fakta. Dalam tape ketan ini merupakan suatu fermentasi dari ketan mengandung alkohol dan juga adanya probiotik akibat dari fermentasi. Probiotik adalah mikroorganisme atau bakteri yang baik yang menjaga pertahanan tubuh di saluran cerna kita. Itu membuat imunitas kita pada saluran cerna menjadi lebih baik. Sekarang ini, orang mulai sadar akan pentingnya mengatur pola makan. Mereka lebih memilih mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi. Hal tersebut dilakukan supaya terhindar dari kandungan yang tak diperlukan tubuh seperti kolesterol jahat. Tapi, mitos atau faktakah kalau tapai ketan mampu menurunkan kolesterol jahat pada tubuh? Jawabannya adalah mitos. Di dalam tape ketan ini tidak terkandung adanya serat. Malah dia lebih terkandung banyak karbohidrat yang tinggi. Oleh karena itu, apabila kita mengkonsumsi serat yang baik, itu dapat menurunkan kadar kolesterol yang jahat. Sedangkan dalam tape ketan ini tidak ada kandungan serat, jadi tidak dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Lagi berperan penting dalam proses pembuatan tapai ketan. Butuh waktu setidaknya semalam untuk memproses beras ketan menjadi tapai. Inilah yang disebut dengan fermentasi. Proses tersebut berdampak pada tekstur ketan menjadi berair serta rasanya menjadi masam. Karena itulah tapai ketan dipercaya mengandung alkohol yang tinggi. Tapi itu fakta atau mitos? Mitos. Di dalam tape ketan itu hanya terkandung alkohol yang sangat kecil. Di dalam satu kemasan tape ketan itu kurang lebih hanya mencapai 2-3% kandungan alkohol. Jadi cukup aman dikonsumsi. Nah, waspada bagi wanita hamil. Kita sering mendengar tapai ketan dapat membahayakan kesehatan janin. Itu sebabnya mengkonsumsi tapai ketan berfermentasi sangat dilarang bagi ibu hamil. Wah, fakta atau mitos ya? Kita simak penjelasan Dr. Christopher. Jawabannya adalah mitos. Ibu hamil masih boleh loh mengkonsumsi tape ketan ini karena kandungan alkoholnya sangat kecil. Tapi konsumsinya harus dibatasi karena apabila berlebihan, kandungan gula yang tinggi ditambah lagi juga alkoholnya di dalam tape ketan ini dapat mempengaruhi si janin. Jadi batasi konsumsi pada ibu hamil. Seseorang didiagnosa mengidap anemia ketika jumlah sel darah merah yang dimiliki kurang dari jumlah normal yang diperlukan tubuh. Gejala anemia diawali dengan tubuh yang cepat merasa lelah. Ketika tak segera ditangani, justru akan memperparah kondisinya. Ditambah lagi, pengobatan bagi penderita penyakit ini harus melalui proses yang panjang. Tak jarang, penderitanya lebih memilih pengobatan alternatif, salah satunya dengan mengkonsumsi tape ketan. Karena makanan ini dipercaya mampu mengatasi anemia. Fakta atau mitos ya? Jawabannya adalah mitos. Di dalam tape ketan ini, meskipun dia terdapat kandungan zat besi, tapi sangat kecil sekali isi zat besinya. Jadi tidak dapat mengobati orang yang mengalami anemia atau kurang darah. Karena orang anemia atau kurang darah itu perlu asupan zat besi yang sangat tinggi. Tapai ketan memang mudah ditemui di pasaran. Ada yang dijual dalam keadaan tapai utuh dan ada juga yang dicampur dengan makanan lain seperti uli. Walaupun dikombinasikan dengan makanan lain.
namun tak menghilangkan cita rasa unik tapai. Itu sebabnya hidangan ini menjadi salah satu hidangan favorit, karena selain nikmat dan menyegarkan, hidangan ini juga menyehatkan. Salah satu khasiatnya adalah baik untuk tulang. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Untuk pertumbuhan tulang yang baik, itu memerlukan kandungan kalsium dan fosfor. Di dalam tape ketan ini terdapat kandungan fosfor yang cukup tinggi. Oleh karena itu, apabila dikonsumsi secara cukup dan tidak berlebihan, fosfor ini dapat membantu pertumbuhan tulang. Semua orang pasti pernah mengalami masalah pencernaan. Akibatnya, aktivitas menjadi terganggu karena rasa tak nyaman yang dialami. Pengobatan yang dilakukan beragam, mulai dari rutin minum air putih, memperbanyak makan buah-buahan, bahkan mengkonsumsi tapai ketan. Wah, bener nggak ya berita tentang tapai ketan mampu melancarkan pencernaan? Fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa di dalam tape ketan ini terkandung kandungan probiotik yang baik, yang dapat menjaga mikroorganisme yang terdapat di dalam usus besar manusia, sehingga dapat menjaga saluran cerna kita menjadi lebih baik dan lebih sehat. Apalagi buang air besar menjadi lebih lancar. Punya kulit sehat dan indah, tak hanya keinginan wanita saja, tapi juga kaum Adam. Perawatan demi perawatan dilakukan untuk mendapatkan tampilan kulit yang diinginkan. Tak lupa diimbangi dengan mengkonsumsi makanan yang tetap mampu menjaga kesehatan kulit. Di antaranya tapai ketan. Wah, selain nikmat, ternyata kudapan ini diduga mampu memberi pengaruh bagi kesehatan kulit. Wah, fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos. Di dalam tape ketan ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa dapat bermanfaat untuk kesehatan kulit. Jadi belum terbukti ya untuk tape ketan ini dapat membuat kesehatan kulit. Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam memilih makanan. Alasannya karena mencegah timbulnya penyakit. Salah satunya adalah kanker. Penyakit ini adalah salah satu yang mematikan. Dan tak hanya satu, namun juga ada berbagai makanan yang dapat memicu kanker. Akan tetapi, kita dapat menghindarinya dengan mengkonsumsi kudapan yang kaya manfaat. Salah satunya tapai ketan. Kudapan ini memang dikenal akan khasiatnya yang beragam. Salah satunya untuk mencegah kanker. Tapi, fakta atau mitos? Jawabannya adalah fakta. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu yang dapat dicegah untuk mencegah kanker dari tape ketan ini adalah kanker pada usus besar atau kolon. Karena kandungan probiotik yang cukup baik di dalam tape ketan ini. Jadi apabila dikonsumsi secara cukup dan tidak berlebihan, itu dapat mencegah terjadinya kanker pada usus besar. Nah, bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mencoba tapai ketan? Tapi simak dulu penjelasan dari Dr. Christopher berikut ini. Berikut adalah tips untuk Anda yang ingin mengkonsumsi tape ketan. Yang pertama adalah batasi konsumsi tape ketan. Tape ketan dapat digunakan sebagai makanan selingan atau snack, tapi jangan dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua, bagi Anda penderita diabetes mellitus, lebih baik membatasi atau menghindari konsumsi tape ketan, karena tape ketan mengandung tinggi karbohidrat yang dapat membuat gula darah Anda naik. Yang ketiga, setelah mengkonsumsi tape ketan, jangan lupa harus diimbangi dengan konsumsi serat dan juga sayuran-sayuran atau buah-buahan yang lain sebagai selingan, supaya karbohidrat yang dikonsumsi tidak berlebih.